jujur ya, ini demi iman saya kepada Yesus. Saya tidak, hampir dibilang tidak pernah berdusta. Kau ini mana ada pendusta itu ngaku pendusta. Gak ada maling ngaku maling, penuh penjara itu, Bu. Saya mengimani Yesus saya. Kalau kau mau, ya terserah kau. Kalau kau mau bawa imanmu, terserah kau. Mau kau sembah botol kecap, alas kaki yang mau kau sembah. Iya, tidak ada urusan, nggak penting juga aku kenal kau. Aku juga nggak peduli mau kau kenal aku, mau tidak, itu urusan kau. Udah, kau berdusta terus dari tadi, diam dah. Coba, aku ambil alih sebentar. Kakak bisa dengerin aku ngomong nggak? Nah, silakan. Bisa, mendengar aja ya. Sebenarnya kakak ini korban. Kenapa aku bilang korban? Kakak itu korban dari kejahatan mulut-mulut para penista agama Islam yang babak belur di hadapan kami ketika kami bereaksi dari penghujatan kalian. Contoh, Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Kami bisa membuktikan justru Tuhan kakak itu ada dua. Satu, dia yang raja seks atau dia yang impoten. Cuman dua aja. Yang kedua, ketika Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kami. Ternyata Edis mengakui Tuhan kakak di bawah Nabi kami levelnya. Yang ketiga, si mata pisau mengatakan Nabi kami itu Mokondo. Ternyata kita sudah buktikan tadi siapa yang Mokondo. Begitu juga dengan begitu juga dengan seluruh pernyataan umat Kristen yang mengatakan bahwa Nabi kami cabul. Kami justru membuktikan bahwa di dalam kitab kakak yang ada kata kata-kata cabul itu ada. Itu ya kak ya. Oke, aku hanya bilang kakak korban dari kejahatan para penghujat agama Kristen. Kalian hanya korban. Masalahnya kalian sok berani pula menghadapi kami. Seperti itu ya. Lanjut dulu Bang, ini butuh waktu 2 menit, ada masalah di YouTube ntar. Oke nih. Makanya lain kali Bu, belajar dulu baru masuk ke komal kayak gini. Kalau nggak ngerti apa-apa, nyimak di bawah. Ya, memang betul. Saya bukan apologet ya. Ini siapa? Nah, atas nama sebentar. Atas nama Batu Akik, beranikah host ini kalau komal sendiri saja, jangan rame-rame. Saya kalau malam kadang lab sendiri Bang. Kau nggak pernah naik, ku tengok. Hah? Pendetamu aja yang jago-jago, bahkan pastor Katolik kemarin kesini bawa data palsu, debat sama saya, bawa hadis KW itu hadis PDF, malu dia. Apalagi kayak kalian ini, saya tuh malas sebetulnya sudah nanggapin kalian ini. Cuman karena lagi pamor aja nih kan, lagi naik daun ini penghujat itu, makanya aku kayak gini lagi. Kalau dia nggak ngehujat, aku diam aja. Aku santai. Tapi kalau kau menghujat nabiku, menghujat Tuhanku, kalau perlu tebang kau. Dari bilang kalian ya, ini jadinya seperti dia duluan. Ini ada yang ngomong ini, pastor Katolik tidak pernah naik di komal-komal begini, asal kau tahu. Nanti kalau aku kasih tunjuk videonya debat sama aku tengah malam berdua mengaku pastor, berak kau. Nanti kau berak kalau aku kasih tunjuk videonya. Ya ngapain saya berak? Aku di typing sama yang typing di bawah, kok kau yang respon itu loh. Diam kau, enak gak ngomong sama kau Bu Mawar. Lagi cuman kalian aja, ada belajar lagi lah, ya belajar yang pinter lah ya, belajar menghitung dulu 1 tambah 1. Jadi kakak Mawar. Ya ampun. Saya memahami Alkitab saya dengan baik dan benar. Cukup kan? Saya tidak perlu hafal. Kami nggak disuruh menghafal sih ya. Yang penting tahu, yang penting-penting. Mau apa dia nih? Tahu yang akan diaplikasikan. Apa yang kakak tahu? Apa yang kakak tahu? Kakak aja nggak hafal. Sekarang kutanya sama kakak. Coba kakak jelaskan. Baik. Dalam kitab kakak, bacaan ayat Yohanes 1:14. Yohanes pasal 1:14. Coba kakak jelaskan. Apa yang kakak tahu tentang ayat itu? Gini, Rifa, kami disuruhnya begini. Tahu aja enggak mau menjelaskan pula, mending aku tuh hafal pula. Rifa, kamu nggak disuruh menghafal. Gimana Anda mau tahu dan menjelaskan? Anda saja nggak pernah dengar ayat itu. Saya seorang muslimah aja hafal ayat itu loh. Dari Yohanes pasal 1 sampai 14. Lo nggak ada urusannya, nggak disuruh menghafal, itu bukan urusan kami. Yang kutanya, ketika kalian mengklaim kalian paham, apa yang kalian paham? Tahu aja nggak ayatnya kok? Makanya kutanya, apa yang dimaksud dengan Yohanes pasal 1 nomor 14?
Tahu maknanya. Ya tapi apa nggak tahu itu maknanya? ada di ayat Maknanya apa? Yohanes pasal 1 nomor 14. Kalian gak pernah dengar, kami yang kasih ayatnya, tiba-tiba kalian pandai pula menjelaskan. Hantu belau. Coba ayatnya. Nah, dia nggak tahu ayatnya, kita yang sodorkan ayatnya, dia pula yang menjelaskan. Kalau kayak gitu mending aku yang jadi pendeta kalian. Aku udah tahu ayatnya, ngerti perikopnya, pandai pula aku menjelaskan. Dia nggak pernah baca ayatnya, tiba-tiba dia pula yang mau menjelaskan. Aku pula yang suruh kasih ayatnya. Yohanes pasal 1:14 itu adalah ayat fundamental dalam agama kalian. Dia pula yang mau menjelaskan. Nggak pernah baca ayatnya. Jangankan hafal, membaca pun tidak pernah. Mak Jang. Rajin, tapi nggak hafal ayat ini ayat ini. Hafal aja nggak, tahu juga nggak, mau menjelaskan pula. Kutanya dulu, apa perikop ayat itu coba? Yohanes berapa tadi? Mak, Yohanes pasal 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Coba jelaskan. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, bukan diciptakan. Mending aku nih jadi pendetawati kalian, menghibur, cantik, pintar, manis, baik, soleha, suka manjat tembok lagi. Yohanes 1 berkali dibilangin, berkali-kali. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes berapa, Dek? Yohanes berapa, Dek? Ngapain lembut-lembut? Ngapain lembut-lembut? Menjadi manusia. Loh, itu memang tipikal saya, deh. Kenapa? Nggak apa-apa. Itu ciri khas saya. Ya nggak apa-apa lah. Ciri khas saya kayak gini saya. Coba kakak jawab dulu, apa artinya itu? Aku kalau dekat situ mau kucubit muka pipinya Uni. Ini kan panjang, deh. Jadi Lanjut, Kak, lucu Kak. loh. Kakak itu nggak tahu ayatnya, sok pula mau menjelaskan. Mending aku yang jadi pendeta. Diam kakak, biar aku jelaskan. Turun tangan juga pendetawati Unirifa Ibu Gembala ini. Dia pula katanya. Nggak perlu. Deh. Diam dulu, Mampu. Aku Jadi mampu di sini, membaca. Aku Mak, bisa dia pula membaca. yang Aku menjelaskan. masih berfungsi. Coba jelasin dulu apa maksudnya itu. Tujuanmu saya menjelaskan ini ke kamu apa? Untuk kau tertawakan? Atau Tujuanku kakak menjelaskan, membuktikan bahwa penting rasanya kita tahu ayat itu. Walaupun nggak hafal, setidaknya kita tahu, baru kita jelasin. Bukan menjelaskan dari ketidaktahuan kita. Mak Jang, kakakku isap juga ubun-ubun kakak lama-lama loh. Nah, terus masalahnya gini. Kak, aku tuh nggak punya masalah sama kakak loh, Kak. Kakak yang bikin masalah di peradaban ini, rusak peradaban, ilmu pengetahuan kakak rusak. Kakak itu sok tahu. Kakak nggak tahu apa-apa, tapi kakak ngaku tahu. Kayak mana lah anak-anak kalau punya guru kayak kakak ini. Bu, saya mau tanya, apa arti teorema Pitagoras? Kau bacakan dulu, cari di buku dulu teorema Pitagoras, kau jelaskan sama aku, baru aku jelaskan sama kau. Oh, ku tampar kau ya, Bu ya. Kalau aku yang kau suruh nyari, mending aku yang jadi gurunya. Setan. Ini kakak nggak tahu ayatnya. Aku kasih ayatnya, kakak yang menjelasin sama aku. Aku aja ngerti perikop ayat itu. Sejarah ayat itu aja aku tahu loh. Kakak pula ku blonding juga. Kan aku udah bilang, kami tidak disuruh menghafal. Nggak ada urusannya sama aku. Mau kalian disuruh jungkir balik kek, joget-joget di gereja kek, mau memaku Yesus kek, terserah kalian. Mau kalian disuruh curi keledai pun nggak ada urusan sama aku. Tidak ada untungnya bagi aku tapi tidak mampu memahami perkataan orang lain. Setang Mio, diam dulu. Gini ya kak, aku nih lagi ngomong sama kakak, membuktikan pentingnya kita ini bicara dari pengetahuan. Jangan kayak kakak kutil Arab. Masa saya kutil Arab? Nih, Iya mirip kakak kayak kutil Arab. kan ku bilang deh, kami tidak disuruh. Itu kitab suci tebal. Yang penting kami ketahui. Apa pula ini kitab saja. Ku ima. Rifa. Pertanyaannya apa? bisa nggak dirubah? Pertanyaannya begini, Rifa. Aduh, dirubah pertanyaannya. Alkitab, ngerti nggak? Apa? Itu saja. Itu Apa? aja pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang Alkitab? Aku disuruh pula ngatur pertanyaannya, harus kayak gitu. Bukan. Sebagai jemaat biasa yang tidak harus Iya. disuruh menghafal. Yaudah, pertanyaanku adalah apa yang kakak tahu tentang isi kitab kakak, kak? Ya, oke. Terima kasih saya dikasih kesempatan. Karena saya jemaat biasa yang memang tidak disuruh untuk menghafal Alkitab setebal itu, kami hanya disuruh untuk membacanya tapi tidak menghafalkannya.
Ya, jadi aku mau bilang di sini, inti dari Apa yang kakak tahu tentang isi kitab kakak kok curhat Anda Suketi? Oke. Hei, Sukmini. Oke. Aku tanya, apa yang kau ketahui tentang kitabmu? Ngapain kau curhat sama aku? Emang muka aku kayak Mama Dede? Aku Bunda Gembala loh. Aku Bunda Gembala ya, bukan Mama Dede ya. Jangan curhat. Apa yang kau ketahui tentang kitabmu, Kak? Dasar nih ari-ari dikasih nyawa kayak gini nih. Sabar, kau bicaranya panjang tapi saya baru bicara A. Kau dapat Marpuah. Sekali lagi aku tanya Marpuah ya. Apa yang kau tahu tentang kitabmu, Kakak? Oke, ya. Alkitab kami terbagi dua. Yang aku tahu, Alkitab yang aku tahu adalah terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana persamaan dan perbedaannya? Persamaannya, di Perjanjian Lama itu tentang ayat yang diturunkan Tuhan, 10 perintah lewat Musa. Dan Inilah kalau kakak keseringan makan bakso borak. para Dasar nabi. mawar tukang bakso borak. Iya, awalnya coba-coba, tapi kemudian ketagihan. Dasar mawar penjual mau bakso borak. Yang saya tanya, apa yang kamu tahu tentang isi kitab sucimu? Bukan kronologis kitab kau yang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru terdiri dari sekian ayat kita. Kak, hehehe. Itulah yang aku tahu tentang kitabku. Gimana sih? Ya berarti kau nggak tahu isinya kan? Tahu, makanya aku jelaskan tuh. Makanya isinya yang kutanya. Dek, 10 perintah. Aduh. 10 perintah Musa dan 2 perintah utamanya. Kipas angin Miyako, dengar dulu Itu pertanyaannya. Apa yang kau tahu tentang isi kitab sucimu? Aku tahu kalau itu perintah Tuhan. Aduh. Hah, dasar jilbab nenek-nenek umur 90 tahun yang jilbabnya kedut-kedutan gitu. Repot ini. Maunya aku menjawab seperti versimu yang bagaimana? Contoh kayak gini, Rifa, apa yang kau tahu tentang Bible? Aku tahu di dalam Bible itu tidak ada ayat tentang Tritunggal. Tidak ada ayat bahwa Yesus mengajarkan dia adalah Allah, tapi dia mengaku sebagai utusan dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan dia mengatakan bahwa penyesat itu dari orang Farisi, Matius 7:15 sudah 1. Tuh, pengetahuanku tentang kitab sucimu loh, Kak. Oke, itu pengetahuanmu. Pengetahuanku beda, sayang. Ya. Wah, dasar dildo. Memangnya Emak-emak cuma ini kau kakak yang ini. punya pengetahuan. Hei, Cuma yang punya Alkitab siapa? Aku atau kamu? yang punya Alkitab siapa? Alkitab itu bahasa Arab dari kata kataba. Itu istilah Arab yang kalian ambil, Yang kalian punya rampok. Bible aku atau kamu? Sejak kapan kitab itu kalian punya? Bible Yang punya- kitab perjanjian lama Yang itu punya orang Taurat Yahudi yang kalian itu rampok. Bukan, maksud saya gini. Inilah yang makanya jangan menimani, kebanyakan oke, kemakan saya bakso kan borak, sama-sama. Kak. Kak, Menimani ini Bible gara-gara awal kamu diam atau dulu. saya? Kak, Saya ini kasih garanya pertanyaan. ini kakak ini gara-gara awalnya coba-coba lama-lama enak juga. Dasar kakak pemakan bakso borak. Yang ditanya itu, pengetahuanmu tentang isi kitabmu apa? Kan aku udah kasih tahu deh. Kan aku Apa? udah kasih tahu. Apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Baru kamu tanya Ih, apa? Isinya apa? kakak, nenek moyangku juga tahu kalau kitab kakak itu terdiri dari 2 perjanjian, yang lama dan yang baru. Ya, Nah terus? itu yang ya Allah. Terus Upil bule, aku nggak apa-apa, mau upil bule, mau upil Cinderella, tidak masalah deh, karena memang saya bukan upil. Kenapa jadi aku kepikiran upil bule? Karena memang saya bukan Upil Tuhan. aduh, aduh, aku habis makan jadi lapar. Kakak, yang bentar ya kak, aku keluarkan ilmuku dulu ya. Ya, siap. Kak, aku tanya sama kakak, apa yang kakak pahami terkait isi kitab suci kakak? Bukan kitab suci kakak itu perjanjian lama perjanjian baru, enggak, isinya apa kak yang kakak ketahui yang berkaitan dengan ajaran Kristen secara fundamental kakak? Kan kasih deh. Kasih. Nyawanya kasih. Kasih, Iya. nyawa kasih. Maksudnya nyawanya dikasih buat mati? Iya, aku tahu. Inti Aku tahu. kekristenan adalah ajaran kasih. Intinya. Udah itu aja. Oke, Nyawa, coba kakak ini jelaskan. itu nyawa. Kakak jelaskan di mana ayat kasih dan bagaimana arti kasih secara kontekstual, faktual. Coba jelaskan sama aku. Kalau kalian itu gimana? Itu merangkum isi. Kan kau bilang apa yang kau tahu tentang Alkitab? Waduh, aku semprot juga nih pakai deodoran ini muka kakak ini. Teman-teman jangan lupa beli SR12 deodoran yang anti lengket teman-teman. Yang kalau kalian boketnya kayak kakak ini silakan dibeli ini ya. Karena deodoran ini aku pakai untuk membuktikan bahwa dia tidak lengket di ketiak. Apa kakak ini? loh? Dan ajaran keselamatan, apalagi Apa? Kau ku semprot juga kau pakai baygonnya kak. Jawab dulu pertanyaanku, ayatnya apa?
Ayatnya apa? Ayat kasih itu. Kemudian implementasinya kayak mana? Ajaran kasih kayak menurut Yesus itu kayak mana? Ih beneran lah Kak. Ih. Sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Di mana itu tertulis? Coba di mana itu tertulis? Coba. aduh, kan udah aku bilang gak Hai. kenal. Aduh, inilah aku bilang kenapa kalian itu cuma tahu satu ayat. Comot-comot ayat aja nih orang-orang Kristen ini. Loh, saya paham yang saya bicarakan, nggak kayak tahu comot-comot Ya, ayat, coba tapi tidak kau jelaskan pahami. sama aku kepahamanmu tentang ayat itu. Bagaimana cara mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri? Pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut ajaran Yesus? Ajarin. Contoh, perlakukanlah orang lain seperti yang ingin diperlakukan. Kakak bisa bahasa Indonesia, Kak? Kakak, mending kakak jualan dildo aja lah, Kak. Serius, Kak. Itu dulu dasarnya, Dek. Misalnya ya, Yang kutanya itu apa barusan, Kak? tadi bila kau tanya implementasi. Pertanyaanku itu adalah bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus, karena Yesus suruh kalian tuh pikul salib. Yesus ajarkan kalian tampar pipi kiri kasih kanan. Apakah itu caranya mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri? Oke. Yesus suruh siksa diri. Dalam kitabmu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya bukan Itu cara begitu. mengasihi diri sendiri. Makanya aku tanya, Artinya bagaimana bukan begitu. cara mengasihi diri sendiri menurut Tapi ajaran satu lah kau Yesus? tanya, jangan langsung segerobak. Satu aja pertanyaanku dari tadi. Wah, aku upili juga nanti kakak ini loh. Kau nanya tentang apa dulu? Bagaimana? Tentang diri atau yang Eh, kasih? Kak, besok kakak jualan molen aja ya. Nggak usah kakak ikut debat, serius. Jualan molen ini lebih mulia hidup kakak, Kak, serius. Tadi kau memperkatakan tentang ditampar pipi kiri. Kak, menyiksa yang kutanya itu bagaimana cara mengasihi makanya dengar bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Oke. Silakan. Cara mengasihi diri sendiri adalah yang terutama supaya kita bisa mengasihi orang lain, paham mengasihi orang lain, kita terlebih dahulu harus mengasihi diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Ketika Caranya gimana? kamu mengasihi dirimu sendiri, lulus dulu kita mengasihi diri kita biar kita Di paham mana cara itu mengasihi tertulis? orang lain. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Itulah makna yang tersirat. Waduh, itulah dalam makna ayat tersirat firman sekarang Tuhan. teman-teman. Loh. Itu nama. Sekarang Makanya Rita, Kak, tanya, tunggu Kak, tahu nggak? Kakak dengar Kak. Kak dengar dulu, diam ya. Dengar ya. Teman-teman tolong ini jangan ditiru ya. Islam jangan ditiru orang ini. Islam jangan nggak tahu diri. Umat Islam kalau nggak ngerti apa-apa, jangan berani-beraninya menjelaskan. Kalian kalau umat Islam kita itu diperintahkan barang siapa yang menafsir Al-Quran seenak udelnya itu finnar. Jangan kayak kakak ini ya, biarlah Kristen seperti ini aja, nggak apa-apa. Mereka tuh nggak punya kaidah menjelaskan karena mereka suka bapak moyangnya. Pertanyaan saya tuh dari tadi adalah bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Itu yang saya tanya. Bagaimana? Ini menceritakan tentang cara loh, metode, cara menjelaskan. Saya minta penjelasan tentang ini loh cara mengasihi diri sendiri. Kenapa saya bertanya begitu? Karena kalian diperintahkan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kalian sendiri. Ini Ripa, Yang masih saya diam dulu lah. Yang saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Kenapa Yesus mengajarkan kalian bunuh diri? Yesus mengajarkan kalian menyakiti diri sendiri. Satu, Yesus sendiri melakukan bunuh diri, menyiksa diri demi kalian. Kedua, diam dulu. Aduh, ini orang ngerti apa-apa kok malah salah-salah. Diam dulu. Yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya, artinya dia rela dimatikan. Itu namanya bundir. Diam dulu, nanti dijelasin. Birahi kali ini. Yang kedua, Yesus mengajarkan kalian pikul salib. Pikul salib bahkan dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18 dan 19. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Karena kasih karunia Tuhanlah kalau kalian menderita. Tuhan kalian itu katakan semakin kalian menderita semakin kasihlah Tuhan kalian. Maka ketika kalian bilang kalian diajarkan mengasihi diri orang lain seperti mengasihi diri kalian, berarti kalian mau nyiksa orang lain seperti menyiksa diri kalian. Kalau di Islam jelas bagaimana cara mengasihi diri sendiri. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan cukup zalim seseorang itu ketika dia berdiri di hadapan orang yang tidak pernah menghargainya. Ini cara mengasihi diri sendiri. Tidak boleh kami menzolimi diri sendiri. Kalau ada perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak dinafkahi, maka perempuan itu boleh minta keluar dari rumah tangganya. Bahkan kami diwajibkan berperang kalau kami diperangi. Bahkan kami boleh balas setimpal
kalau kami mampu membalas secara setimpal, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalian mengatakan bahwa ajaran kasih itu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kalian. Tunjukkan sama aku depan bola mataku ini ayat tertulis dalam kitab kalian, tutorial mengasihi diri sendiri dalam agama kalian. Tunjukin. Udah, saya jawab boleh? Silakan tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Kalau nggak aku yang ngajarin kalian, kalau nggak ngerti kalian. Udah aku bilang memang aku cocok jadi pendeta kalian. Kalian menipu. Cepat jawab. Jangan dimut, oke? Nah, dibilang oleh Yesus, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Kan pertanyaannya begitu. Ya, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa diri kita ini adalah bait suci Tuhan. Ya, bait suci Tuhan. Artinya apa? Kita harus merawatnya dengan baik-baiknya, menguduskan. Bawa ayat, bawa ayat, bawa ayat, bawa ayat, bawa ayat. Ya Allah, saya ada, cari aja di Google. Bawa ayat. Ya Allah, tunggu. Ya Allah, ya Allah. Aku Tuhan Google Yesus dulu. Kak. Bawa Aku juga. ayat. Kok minta tolong sama Tuhanku, mentang-mentang Tuhanku yang membangkitkan Tuhanmu loh. Astagfirullah. Tunggu. Cepat bawa ayat. Kalian mau bawa ayat. Nah, Nih. tadi ngomong sembarangan kalian. Nih, aku kasih kalian materi. Nah, diam dulu, bawa ayat ke sini. Ini ayatnya. nih. Kalian ngomong Ini sembarangan aja. ayatnya. Ini ayatnya. Mana? 1 Korintus 6 ayat 19. Baca. Bacalah. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya kan? Baca. Bacalah. Kok dia pula yang nyuruh aku baca? Kok jijik baca kitab sendiri, ini aneh. Baca kitab kakak itu nggak ada pahalanya buat aku, malah berdosaku. Ya Allah, supaya kau lihat buktinya ada di Alkitab. Kau kan minta ayat. Bacalah. Ya dia yang menjelaskan, aku pula disuruhnya Biar kau baca. jangan alergi kali lah. Nggak ada kaitannya dengan alergi. Kau yang mau menjelaskan kak, kau yang baca. Aduh, Oten. Nah, kalau kau udah diam, makanya aku bilang ya udah kau diam, biar aku yang jelaskan. Ah, ribet kali pun. Bilanglah dari tadi kalau kau nggak mampu menjelaskan. Nih, aku tunjukkan kau tengok mesia.org nih, situs yang aku buat nih. Belajar kau sama aku, kayak gini cara diskusi itu. Kau tengok ini, penulisnya manis kayak gini orangnya nih ya. Kau tengok nih pakai kacamata dia. Kau tengok itu, kurang manis apa itu perempuan itu. Kau tengok, kau lihat ini penulisnya siapa ini ya. Ah, tahu kau siapa penulisnya? Nih kau tengok kak. Ini penulisnya adalah Unilifa. Apa moto Unilifa? Uni adalah uni yang takkan berubah menjadi ubi. Diam kau dulu. Ah, Cara mengasihi diam dulu. Ah, dari tadi dia suruh awak baca. Kakak suruh aku baca dari tadi. Udah diam, biar aku yang baca. Dia nyuruh awak membaca kok. sendiri Kak, aja. lihat ini. Inilah ajaran kalian, agama kasih atau agama kasihan. Percaya, Rifa. Kau tadi suruh aku baca. Tadi aku suruh kau menjelaskan, kau suruh aku yang baca. Itu aja yang baca. Agak gila-gila longor kakak ini loh. Karena kau nggak bisa dipercaya, Rifa. Perempuan ini yang baca atau kakak? Aku. Ya udah Aku baca. yang Baca. Oke. 1 Korintus 6 ayat 19. Kau kan tanya di mana ayatnya, ya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nih ada sini bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi harus kita rawat sebaik-baiknya. Woi, perintahnya mana dari Yesus? Jagalah badanmu, ceboklah kalian tiap hari 5 kali sehari, bersih-bersihlah bulu ketek kalian, cabutin. Mana? Makjang. Rumah badan kalian adalah bait Allah. Apa ini? 1 Korintus 6 ayat 19 itu ayatnya. Bacakan ayatnya. Bacakan kemudian jelaskan apa kaitannya. Kalau aku tanya dulu, kalian ini bait Tuhan. Iya. Tuhan bersarang di badan kalian. Tubuh kami ini adalah bait Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam badan kalian. Dikuduskan. Dia Berarti suci. ya disucikan. Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Kenapa? Loh, bahkan Yesus berkata jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Kau masukkan anjing babi ke mulutmu. Kau bilang kau kudus. Nggak tahu malu kalian Oten. Kalian NPD ya. Ketika Yesus mengatakan jangan berikan barang kudus kepada anjing dan babi, kalian malah memasukkan anjing dan babi ke mulut kalian, lalu kalian ngaku-ngaku kudus. Nggak tahu malu. Yang kutanya itu adalah bagaimana cara kalian mengasihi diri kalian. Contoh,
Kalau kami umat Islam diajarkan tutorialnya. Apa ajaran Nabi Muhammad tentang cara mengasihi diri sendiri. Kalau kalian diperangi, perang balik. Perang balik. Dan kalau ada si Iqbal sama Bang Teku ini, dia punya istri. Kalau ada yang tampar bininya, disentilnya penampar itu, ditonjok nyampe babak belur, itu dia punya harga diri itu. Diizinkan dia. Makanya aku bilang, di agama kau, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul? Kasihilah musuhmu. Kutanya dulu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul? Kasihilah musuhmu. Kutanya dulu, berarti kau mau menghilangkan ayat itu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu itu. Waduh, dihilangkan ayat itu. Kasihilah musuhmu. Iya, yang ayat itu kau hilangi itu. Jangan melawan orang yang jahat. Saya tanya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu betul nggak ayat itu ada? Kasihilah Saya, musuhmu. iya. Kau mengasihi nggak musuh-musuh kau? Memang tidak mudah. Saya tanya, kok tidak mudah? Kau ini memang munafik loh, Kak. Kau yang bilang itu ajaranmu. Kutanya, dalam kitabmu diperintahkan mengasihi musuh, betul? Betul, itulah pikul salibnya. Oke. Kau suruh pikul salib, boleh nggak kau melawan orang yang jahat kepadamu? Membela diri wajib. Coba tunjukkan wajib membela diri dalam kitabmu. Loh. Kita Nambah-nambahi kitab kau. Tidak ada dalam kitab kau wajib membela diri. Nambah-nambahi kitab kau. Mengasihi diri Kau itu. tunjukkan sama aku kau wajib membela diri. Coba kau jelaskan sama aku ayat. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Boleh nggak kau melawan orang jahat sama kau? Boleh nggak kau melawan orang yang jahat kepada kau? Oi, jangan kau bodoh-bodohi kami umat Islam. Kutanya sekali lagi, boleh nggak kalian Kristen melawan orang yang jahat kepada kalian? Jawab. Kristen-Kristen di bawah yang punya harga diri naik ke atas. Bisa nggak kalian, boleh nggak kalian di agama kalian melawan orang yang jahat kepada kalian? Jawab. Membela diri wajib. Tunjukkan ayatnya. Karena mengasihi tubuh. Tunjukkan ayatnya. Nipu. Nih kau tunjukkan, kutunjukkan sama kau kayak gini kalau diskusi itu bawa ayat. Ya, kalian memang. Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau rumah kau diambil orang, boleh nggak kau ambil lagi? Ya boleh lah, otakku masih Berarti jalan. ayat ini tidak berguna ya. Berarti ayat ini nggak sejalan dengan otak kau yang jalan ya. Betul sekali, sepakat aku dengan kau. Memang ini nggak jalan saja. Ayat ini Ayat Lukas mana? 6:30. Lukas pasal 6, Saya baca. Lukas pasal 6 nomor 30. Silakan. Oh. Lukas 6 ayat 30, jangan kau sosok menerjemahkan tapi nggak paham. Udah kau baca aja udah. Oke, biar saya jelaskan ke kamu. Saya yang punya. Ya, baca dulu baru kau jelaskan. Iya. Saya buka dulu 1 Korintus 6 ayat berapa? Ulangi dulu. Ayat 20 kan? Lukas pasal 63. Oi, Mak Jang. Lukas 30. pasal ke-6 nomor 30. Maklum lah Rita udah umur 48 saya. Aku udah ada sebelum Abraham ada nih. Masih kuat aku nih, ha. Iya, ya kau kan hebat Rita. Aku juga nggak minta sesuatu. Udahlah, kalian kan anak Tuhan. Aku kan ada setan di lubang hidungku. Masa takut Tuhan yang dalam badan kalian menghadapi setan dalam lubang hidungku? Udahlah, kebanyak cerita. Lanjut. Kamu nggak merasa ada setan di Jangan hidungmu? kemana-mana. Memang ada setan dalam lubang hidungku, tapi ku lepei, ku ludahi setan dalam lubang hidungku, pijak-pijak kepala setan dalam lubang hidungku. Sementara kalian Tuhan kalian berserak dalam lubang hidung kalian. Udah jawab. Banyak kali ceritanya. 30. Aku kan buka kitab dulu. Jangan Lukas cepat-cepat. pasal 6:30 baca. Buru cepat-cepat emangnya aku. Gila tetap. Ya udah diam dulu, jangan banyak cerita. Udah. Buat kalian Kristen-Kristen yang punya harga diri, aku cuma satu pertanyaanku. Boleh nggak kalian melawan orang yang jahat kepada kalian? Itu aja. Nggak susah. Gak usah banyak kali lah dongeng kalian itu. Mentang-mentang Paulus pernah ngajarkan dongeng. Ajaran kalian itu bukan ajaran kasih. Oke, aku lupa. Ajaran kalian itu memang ajaran kasih. Kasih kepada para penjahat, tapi ajaran kasihan buat korban-korban kejahatan. Karena tidak diajarkan melawan di agama kalian.